Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Yuni Lasari, Nurul Khairani, Nadia Dwi Cantika, Rolin Putri, dan Rafli Ramadhani Syifa. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka dan grand teori, serta kerangka pikir dan hipotesis penelitian. Baik, kita masuk ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berasal dari kata tinjauan yang berarti hasil dari tindakan meninjau, dan pustaka adalah buku, literatur atau lainnya. Dengan demikian, secara bahasa, pengertiannya adalah melakukan peninjauan ulang terhadap pustaka terkait yang sudah ada sebelumnya. Pengertian tinjauan pustaka menurut para ahli, sedangkan menurut para ahli, hal ini dapat definisikan dengan berbagai macam, yakni sebagai berikut. Pertama, menurut Cooper menjelaskan bahwa tinjauan pustaka memiliki beberapa bentuk. Pertama, peninjauan ulang terhadap pustaka yang telah ada sebelumnya untuk menggabungkan apa yang sudah dinyatakan dan dilakukan oleh orang lain. Kedua, peninjauan ulang yang dilakukan untuk mengkritisi pustaka-pustaka yang telah ada sebelumnya. Ketiga, peninjauan ulang untuk menjembatani satu topik dengan topik lainnya. Keempat, peninjauan pustaka untuk mengidentifikasi isu-isu sentral pada bidang tertentu. Yang kedua, menurut Eki Meliansyah. Menurut Eki Meliansyah adalah sebuah rangkaian aktivitas yang mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu materi tentang grand teori. Grand teori yang ada di dalam penelitian merupakan sebuah konsep utama yang dipakai oleh para peneliti untuk mengalokasikan informasi tentang hipotesis yang dipergunakannya. Tujuan dari grand teori ini adalah untuk mendukung penelitian yang didasarkan pada hasil research gap dan juga kerangka berpikir ilmiah tertentu. Apa itu grand teori, middle teori, dan juga applied teori bisa diterapkan dalam bidang pendidikan, hukum, ekonomi, dan perawatan. Research gap merupakan kumpulan hasil penelitian terdahulu yang disusun oleh para peneliti untuk menentukan judul proposal penelitian dan juga skripsi yang ditulis. Grand teori dijadikan sebagai dasar dari hipotesis yang digunakan. Hipotesis merupakan dugaan sementara variabel dependen dan juga variabel independen. Kerangka berpikir ilmiah adalah hubungan positif dan negatif mengenai variabel dependen dan digunakan menciptakan variabel independen di dalam penelitian. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan antara teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian. Kerangka berpikir juga dapat dianggap sebagai visualisasi dalam bentuk diagram yang saling berhubungan. Dengan demikian, kerangka berpikir dapat dikatakan sebagai alur logistik yang berjalan melalui penelitian. Namun, kerangka formulasi ilmiah juga dapat terdiri dari titik-titik yang sesuai dengan variabel. Menurut Polanczyk, kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang dijadikan sebagai gambaran alur logika dari tema yang akan ditulis dalam penelitian. Dari diagram itu akan terlihat hubungan-hubungan dari variabel. Sugiono juga berpendapat bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konsep yang digunakan sebagai landasan teori yang terkait dengan faktor-faktor dalam penelitian. Menurutnya, suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir agar dapat menjelaskan secara teoritis dan dapat menjelaskan alasannya adanya hubungan antara variabel. Selanjutnya yaitu membuat kerangka berpikir. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam membuat kerangka berpikir. 1. Melakukan identifikasi variabel. Yang perlu dilakukan untuk menyusun kerangka berpikir yaitu melakukan identifikasi setiap variabel yang sudah ada. Dalam hal ini, variabel yang dimaksud bisa dibuat maupun ditemukan. Bagi seorang peneliti, mereka harus mengidentifikasi atau menemukan variabel yang akan digunakan dalam penelitian.
Kedua, mencari keterkaitan antara variabel. Setelah mengidentifikasi dan menentukan variabel, selanjutnya adalah mencari keterkaitan antar variabel. Hal ini perlu dilakukan karena penelitian biasanya memerlukan beberapa variabel yang saling berkaitan. Oleh karena itu, peneliti bisa memiliki dua variabel atau lebih. Yang ketiga, mencari sumber sastra. Kerangka berpikir akan lebih baik jika sesuai dengan topik pembahasan. Peneliti umumnya mencari sumber literasi dan kemudian dia jadikan sebagai referensi atau bahan acuan. Sumber literatur ini dapat memperkuat topik pembahasan melalui hasil-hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan. Yang keempat, melakukan pembahasan teori. Setelah mengumpulkan sumber literatur, selanjutnya yaitu melakukan pembahasan teori. Pada tahap ini, dapat diartikan sebagai tahapan membuat kerangka berpikir untuk menjelaskan pendapatnya terkait sumber-sumber literatur yang telah dibaca dan dipahami sebelumnya. Yang kelima, menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Kerangka berpikir bukan hanya sekadar pelengkap visualisasi penelitian saja. Pada bagian ini, kerangka berpikir harus dijelaskan agar pembaca tidak bingung dan lebih mudah dalam memahami kerangka berpikir. Hipotesis penelitian. Pengertian hipotesis. Secara singkat dan sederhana, hipotesis penelitian adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian, dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, teori, proposisi, dan sebagainya, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Sementara itu, hipotesis menurut Zygmunt, hipotesis penelitian adalah proposisi atau dugaan belum terbukti, artinya dugaan masih bersifat tentatif. Dugaan tersebut menjelaskan fakta atau fenomena serta kemungkinan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Cara merumuskan hipotesis, yaitu ada 5. Yang pertama, lakukan observasi tentang suatu topik atau masalah. Yang kedua, buat daftar masalah yang ingin diteliti. Ketiga, mulai menuliskan hipotesis. Keempat, pastikan hipotesis dapat diuji. Dan yang kelima, pemahaman akhir. Berikut ini adalah langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, menetapkan hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu hipotesis nul. Hipotesis nul merupakan pernyataan yang akan diuji kebenarannya. Secara statistik HO diartikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara karakteristik populasi dan karakteristik sampel. Yang kedua yaitu adalah hipotesis alternatif atau H1 atau H1. Hipotesis alternatif adalah pernyataan ketika pernyataan H0 ditolak. Dengan demikian secara statistik H1 diartikan bahwa terdapat perbedaan antara karakteristik populasi dan karakteristik sampel. Hipotesis terbagi dalam 3 jenis, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter populasi sama dengan nilai tertentu. Dan hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter suatu populasi sama dengan nilai parameter populasi yang lain. Dan yang terakhir itu adalah hipotesis asosiatif, yaitu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antar 2 variabel. Yang kedua yaitu menentukan kriteria pengujian secara statistik dibagi lagi menjadi 2, yaitu uji 1 arah dan uji 2 arah. 3. Melakukan pengujian statistik uji yang digunakan harus sesuai dengan hipotesis. Yang keempat, menentukan tingkat signifikansi dan titik kritis tingkat signifikan. A adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan pengujian secara statistik. Tingkat signifikasi yang sering digunakan adalah 0,01, 0,05, dan 0,1. Biasa ditulis 1%, 5%, dan 10%. Tergantung tingkat ketelitian yang digunakan oleh peneliti. Pendekatan dengan distribusi peluang statistik, maka tingkat signifikansi menyatakan luas daerah kritis yang merupakan wilayah penolakan terhadap H0 untuk mempermudah pengambilan keputusan, maka digunakan titik kritis yang merupakan batas penolakan H0.
Dan yang terakhir, yaitu adalah pengambilan kesimpulan. Sekian, terima kasih.